Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yume Miru Tanshiwa Genjitsu Tsukisa episode ke-11. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Aika melakukan rapat di sekolah, secara kebetulan ia melihat Sacho yang saat ini tengah membereskan barang. Lantas saat ini Aika pun bergegas pergi mengejar Sacho karena dirinya yang kini sedang merasa rindu terhadap Sacho. Lalu saat Aika tengah mencari Sacho di lorong, tiba-tiba ia tak sengaja bertabrakan dengan Sacho yang saat ini telah selesai membuang sampah. Seketika itu Sacho pun merasa cukup terkejut mengapa saat ini Aika terlihat begitu terburu-buru. Dan di saat mereka berdua telah bangkit, di sini Aika pun mengungkapkan bahwa dirinya juga mengetahui jika saat ini Sacho sedang ada kerjaan di sekolah. Seketika itu Sacho pun merasa cukup terkejut karena Aika yang sepertinya tengah memperhatikan dirinya. Ditambah lagi karena saat ini Aika tiba-tiba malah mendekati Sacho sehingga membuat Sacho pun menjadi gagal fokus sebab Aika yang hari ini terlihat begitu agresif daripada biasanya. Lalu saat ini Sacho pun mencoba bertanya kepada Aika tentang alasan Aika yang sepertinya terlihat agak terburu-buru. Lantas Aika yang agak malu-malu pun mencoba mengatakan kepada Sacho bahwa dirinya ingin bertemu dengan Sacho ketika ia melihat Sacho berada di sekolah. Yang mana selama liburan musim panas Aika sama sekali belum bertemu dengan Sacho sehingga membuat Aika pun tentu merasa sangat rindu kepada Sacho. Lantas Sacho pun meminta maaf kepada Aika karena akhir-akhir ini dirinya juga sering bekerja di toko buku. Lalu di sini Aika pun juga cukup memakluminya. Ditambah lagi kala itu Sacho juga sempat membantu permasalahan dari Ichinose di saat Sacho yang sedang berada di tempat kerjanya. Lantas Sacho pun berterima kasih kepada Aika karena berkat saran dari Aika kala itu bisa membuat Sacho termotivasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari Ichinose. Lalu setelah itu tiba-tiba suasana kembali terasa canggung seolah saat ini Aika sudah tidak ada lagi bahan untuk saling ngobrol dengan Sacho. Lantas Sacho pun mencoba membahas mengenai liburan Aika yang kala itu sempat pergi ke sebuah pantai bersama Ashida. Seketika itu Aika pun kembali teringat dengan fotonya yang sedang di pantai yang kala itu pernah Ashida kirimkan kepada Sacho. Dan karena Aika tidak ingin Sacho memiliki fotonya tersebut, lantas Aika pun berusaha mengambil ponsel Sacho dari sakunya agar dirinya bisa menghapus fotonya ketika berada di pantai. Namun karena Sacho tidak ingin Aika menghapusnya, di sini Aika malah tak sengaja ditarik oleh Sacho sehingga membuat Aika malah kini semakin dekat dengan Sacho. Namun di saat Sacho dan juga Aika saling pandang, tiba-tiba mereka malah diganggu Ashida yang kebetulan saat ini sedang ada ekskul. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke tempat duduk di sekitar sana karena mereka yang akhir-akhir ini jarang sekali saling ngobrol bersama. Dan ketika mereka tengah membahas mengenai hal yang mereka lakukan ketika sedang liburan, di sini Sacho pun hampir mengatakan kepada mereka berdua bahwa dirinya sempat pergi ke pantai yang kala itu ia bersama dengan Fuka. Lalu setelah itu mereka pun membahas mengenai topik yang lain, yakni mengenai alasan Sacho yang hari ini tiba-tiba datang ke sekolah. Lantas Sacho pun mengatakan bahwa ia dipaksa oleh kakaknya untuk membantu kegiatan sekolah dengan bergabung dengan kelompok dari Shinomiya. Selain itu, di sini Sacho juga menjelaskan kepada mereka berdua bahwa Shinomiya sempat mengatakan kepada dirinya bahwa yang akan dipilih menjadi pemandu bagi murid-murid baru, yakni siswa yang memiliki postur dan juga kepintaran yang cukup baik agar mereka bisa menjadi contoh baik bagi calon murid-murid tersebut. Oleh sebab itu, dengan terpilihnya Aika dan Takaki sudah sangat tepat karena mereka berdua telah memiliki dua kriteria tersebut. Lantas Ashida pun mencoba menggoda Sacho apakah Sacho tidak ingin bertukar posisi dengan Takaki agar Sacho bisa menjadi pemandu bersama dengan Aika. Sacho yang mendengarnya pun terlihat cukup menolaknya karena dirinya merasa tidak pantas menjadi seorang pemandu. Lalu sebelum pulang, di sini Aika meminta kepada Ashida dan Sacho untuk berkumpul lagi setelah event sekolah nanti telah berakhir.
Dan di sini mereka berdua pun tentu menyanggupinya karena mereka bertiga juga sudah cukup lama tidak saling berkumpul. Hari esok pun tiba, karena saat ini Sacho telah meminta cuti kepada Pak Manajer sebab dirinya yang ikut dalam membantu kegiatan event di sekolah, sehingga di sini Sacho pun meminta bantuan kepada Ichinose untuk menggantikan pekerjaannya selama dirinya tidak bekerja besok. Waktu kegiatan sekolah pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan para calon siswa baru yang tengah berkumpul di gedung olahraga untuk mendengarkan ceramah dari sang ketua OSIS. Dan karena sang ketua OSIS memiliki paras yang cukup tampan, sehingga tentu membuat calon siswi baru di sana cukup terpukau pada pandangan pertama. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Aika dan juga Takaki yang saat ini tengah memandu beberapa siswi dari SMP Shirahama, yang mana ternyata salah satu dari siswi tersebut adalah Fuka yang sepertinya cukup tertarik untuk bersekolah di SMA yang sama dengan Sacho. Dan di saat Takaki dan Aika telah selesai melakukan perkenalan, di sini tiba-tiba salah satu teman Fuka mencoba bertanya kepada Takaki perihal hubungan Takaki dan juga Aika. Seketika itu Takaki pun terlihat agak baper karena sebenarnya ia memang menyukai Aika. Namun tak disangka di sini Aika malah menegaskan bahwa hubungannya dengan Takaki hanyalah sebatas teman sekelas, sehingga tentu membuat hati dari Takaki pun rasa agak hancur. Lalu tak lama setelah itu, ketika Aika dan Takaki tengah mengajak Fuka dan yang lain berkeliling, tiba-tiba mereka melihat beberapa murid laki-laki SMP yang saat ini tengah menyudutkan Aizawa. Aika yang melihatnya pun lantas menghampiri mereka untuk mencoba melindungi Aizawa. Namun siswa SMP tersebut kini malah berbalik tertarik kepada Aika yang menurut mereka terlihat sangatlah cantik. Lalu saat ini Aika berusaha untuk menggertak mereka bahwa jika mereka tetap bersikap seperti itu kepada siswa lain, maka harusnya mereka tidak layak untuk bersekolah di sini. Dan meskipun awalnya siswa SMP tersebut terlihat agak tidak terima, namun pada akhirnya mereka pun memutuskan menyerah dan pergi dari sana. Beberapa saat pun berlalu setelah Aika dan juga Takaki selesai menjadi pemandu dari Fuka dan teman-temannya. Saat ini tiba-tiba Aika dihampiri siswa SMP tadi yang ingin meminta maaf atas kesalahan mereka, sebab mereka sendiri juga sadar diri perihal mereka yang sejak awal ingin bersekolah di sini. Lalu tak lama kemudian ketika Aika melihat Sacho dari kejauhan, tiba-tiba di sini Fuka malah memanggil Sacho dan bergegas pergi menghampiri Sacho. Sacho yang mengetahuinya pun tentu merasa sangat terkejut, terutama saat ini Aika juga sedang berada di sini sebagai pemandu dari Fuka. Dan karena Fuka sering bercerita tentang Sacho kepada teman-temannya, saat ini mereka pun seolah merasa tak percaya bahwa sosok Sacho yang diceritakan Fuka selama ini rupanya benar-benar ada. Hal ini dikarenakan ketika di sekolah Fuka kerap kali terlihat sebagai gadis pendiam yang sering kali berhalusinasi karena banyaknya novel yang dibaca oleh Fuka. Lalu di sini Sacho pun terlihat sangat panik karena teman-teman dari Fuka menceritakan beberapa kelebihan Sacho yang sering kali Fuka ceritakan kepada mereka. Ditambah lagi karena di sini Fuka juga mengatakan betapa dekatnya Sacho dengan dirinya. Tentunya hal tersebut membuat Sacho pun makin tambah panik sebab pastinya ia nanti akan diomeli oleh Aika. Lalu karena saat ini Fuka merasa bahwa dirinya terlalu banyak berbicara, sehingga kini ia pun bergegas mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Lalu saat ini Takaki pun memutuskan untuk segera pergi juga karena ia juga sadar diri bahwa dirinya malah mengganggu hubungan Sacho dan juga Aika. Dan benar saja saat ini Aika pun meminta Sacho untuk pergi bersamanya agar Sacho bisa menjelaskan perihal Fuka kepada dirinya. Lalu setelah itu Aika pun juga mengajak Ashida bersamanya untuk sekalian mendengarkan penjelasan dari Sacho perihal Fuka yang dekat dengan Sacho. Yang mana meskipun Fuka hanya sebatas kenalan Sacho ketika sedang bekerja, namun Sacho juga pernah diajak Fuka jalan-jalan ke pantai untuk membeli aksesoris. Dan bicara soal pantai, di sini Aika kembali teringat dengan fotonya ketika di pantai yang tentunya saat ini masih disimpan oleh Sacho. Dan ketika Aika menyuruh Sacho untuk menghapus foto dirinya, di sini Sacho pun dengan berat hati menolak permintaan dari Aika karena foto tersebut merupakan salah satu barang berharga bagi Sacho.
Aika yang mendengarnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, namun sebagai gantinya lain kali Sacho harus meluangkan waktunya untuk jalan-jalan bersamanya karena sepertinya Aika merasa agak iri kepada Fuka yang pernah pergi jalan-jalan bersama dengan Sacho. Seketika itu Sacho pun merasa sangat terkejut karena Aika yang tiba-tiba mengajak dirinya untuk pergi jalan-jalan. Dan meski merasa agak baper, di sini Sacho pun tentu menerima tawaran Aika karena jarang-jarang ia bisa pergi jalan-jalan bersama dengan Aika. Malam pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Aika yang saat ini tengah mengobrol via grup bersama Sacho dan Ashida, yang mana saat ini mereka memutuskan untuk pergi berkunjung ke rumah Aika karena Aika tidak ingin membuat adiknya merasa kecapean ketika pergi jalan-jalan. Lalu karena Aika saat di grup terlihat agak ketat terhadap Sacho, saat ini Ashida pun lantas menelpon Aika sebab ia ingin memperingati Aika agar jangan terlalu ketat terhadap Sacho. Hal ini dikarenakan Ashida agak merasa khawatir jika nanti Sacho malah pergi lagi dari Aika. Aika yang mendengarnya pun akhirnya tersadar dan ia akan berusaha bersikap baik ketika Sacho nanti datang ke rumahnya. Oke, untuk pembahasan anime Yume Meru dan Shiwa Kenjitsu Kisah episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.